Pemirsa, setelah 2 tahun lebih misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Yosep Hidayah, yang tak lain adalah suami dan ayah dari korban, ditetapkan sebagai tersangka. Lalu mengapa kasus ini lama terungkap? Untuk membahasnya kita telah bergabung bersama kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adrianus. Selamat pagi. Baik, Prof. Adrianus, dari kasus ini kan 2 tahun sudah berlalu sejak penemuan jasad ibu dan anak. Akhirnya tersangka menyerahkan diri ke polisi. Apa yang menghambat polisi dari awal untuk memetakan para tersangka ini, Prof? Terlebih ternyata tersangka adalah orang terdekat korban. Ada kombinasi dari berbagai hal ya. Yang pertama adalah penanganan TKP yang jorok. Kedua, hasil otopsi pertama yang kelihatannya tidak akurat. Ketiga, ya karena lalu berpanjang-panjang dari segi penyelidikan, maka kemudian terjadi pergantian para pejabat yang lalu menjadikan tidak ada satupun yang memiliki satu konstruksi berpikir yang akurat juga gitu ya. Dan yang keempat tentu saja karena tidak ada arah penyidikan yang jelas, maka semua clue, semua kemungkinan kecenderungan informasi kemudian tidak terkonstruksi, tidak terbangun untuk kemudian menjadi satu kesimpulan. Saya katakan begitu karena sebetulnya pada waktu otopsi kedua, saat dokter forensik sudah menemukan bahwa ada DNA terdapat dalam baju Yosef, sebetulnya sudah bisa dijadikan satu clue yang kuat ya untuk kemudian menjerat Yosef. Tapi karena kelihatannya teman-teman dari Dirkrimumnya orang baru gitu ya, lalu kemudian juga manajemen penyidikannya juga tidak terlalu baik, maka kemudian tidak kemudian bisa dikultivasi untuk menjadi suatu konklusi begitu. Iya. Nah, Pak Adrianus, kan juga di awal penemuan jasad, bahkan si sang suami ini kan juga sempat menyatakan pernyataan di depan publik. Apa memang polisi tidak melihat gerak-gerik yang mencurigakan, atau ketika pemeriksaan memang tidak ada alibi yang dikuatkan dari tersangka ini? Ya ini menarik karena sebetulnya dengan kasus domestik seperti itu kan nggak mungkin ada orang lain ya, pasti ya dalam bahasa sehari-hari dia lagi atau dia juga gitu ya. Tapi kemudian karena pertama tidak ada satu saksi yang langsung melihat, kedua karena berbagai saksi bukti yang bersifat pendukung juga tidak diperoleh secara baik, TKP rusak, jorok gitu ya, maka lalu kemudian tidak ada satupun dari kepolisian yang nantinya berani yang membuat satu keputusan. Sebetulnya langkah konservatif itu adalah kecenderungan dari penegak hukum. Kalau kita bandingkan dengan kasus sianida misalnya, maka kan situasinya terbalik ya. Ada berbagai kasus berbagai bukti pendukung, tidak ada bukti langsung, tapi justru polisi berani, jaksa berani, dan kemudian hakim berani memvonis secara maksimal. Tapi pada kasus ini sebaliknya gitu ya. Ada banyak bukti pendukung, ya memang tidak ada bukti yang langsung. Nah, itu yang kemudian lalu tidak membuat lalu keyakinan polisi bertambah dalam rangka mentersangkakan tersangka. Barulah kemudian ketika ada yang mengaku dan bahkan meminta menjadi JC, barulah kemudian polisi yakin dengan status pengakuannya. Ya, Prof. Yosep ini kan juga lolos dari tes kebohongan begitu, Prof. Ini apakah memang ada keteledoran juga kalau kita bicara soal tes kebohongan ini, Prof? Jangan lupa bahwa tes kebohongan sendiri sebetulnya tidak lagi diakui sebagai suatu alat pemindai ya. Mengapa? Karena banyak sekali variabel yang mengatakan bahwa terjadi bias. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga disebutkan dalam tayangan bahwa yang bersangkutan sudah diperiksa berkali-kali ya. Bahkan kalau ada yang bilang bahwa Danu saja sebagai tersangka sudah diperiksa 15-an kali, apalagi Yosef ya. Nah, itu membuat lalu yang bersangkutan bisa belajar dalam tanda kutip ya. Oke, yang pertama dia masih tegang, yang kedua masih tegang, tapi yang ketiga keempat, dan saya yakin bahwa setelah diperiksa berkali-kali lah, baru kemudian tes kebohongan dilakukan. Nah, ketika itu dia sudah belajar, sudah mempersiapkan diri dan mental, dan sekaligus kemudian lalu bisa meminimalisir ada tampilan-tampilan yang awkward ya dari sisi tampilan grafis tentang yang bersangkutan. Ya, Prof, ini kan sampai akhirnya ada 1 orang ya yang menyerahkan diri, sampai akhirnya ada 5 tersangka setelahnya ditetapkan oleh pihak kepolisian. Sebenarnya dalam pembunuhan berencana ini apakah memang sulit untuk menetapkan ataupun memetakan tersangka ini? Kalau soal tersangka, sebetulnya yang bersangkutan sudah diperiksa berkali-kali dan ada yang bilang bahwa sebetulnya sudah ngomong tentang bahwa dia melihat
melihat, mendengar Yosef membunuh gitu ya. Tapi karena yang bersangkutan itu kemudian tampaknya dikategorikan sebagai saksi yang tidak kredibel ya, tidak meyakinkan lah sebagai saksi. Mungkin juga karena lugu, lalu kemudian tidak terlalu cerdas dari segi penampilannya di mata polisi yang penyidik gitu ya. Lalu mungkin juga takut. Nah, itu yang kemudian menjadikan keterangannya tidak kredibel. Demikian juga pada saat ketika di bulan September atau Oktober yang lalu juga sudah diperiksa dan sudah ngomong hal yang sama, tapi tetap polisi nggak percaya. Barulah kemudian ketika yang bersangkutan datang dengan konteks hukum nih, yakni meminta JC ya, Justice Collaborator, maka lalu kemudian wah ini nampaknya sudah serius nih. Barulah kemudian polisi percaya. Nah, ini memang satu pelajaran bagi kita dalam rangka bagaimana mengorek keterangan dari saksi yang dari kelas sosial yang rendah agar kemudian tidak terjadi situasi seperti ini. Begitu. Oke, baik. Prof, terakhir singkat saja Prof, apa yang harus digali polisi agar mendapatkan keterangan dan motif dari kasus pembunuhan ini, Prof? Ini juga menarik. Masa 130 orang diwawancara lalu kemudian polisi nggak punya motif sih atau nggak tahu motifnya? Agak aneh kan? Nah, saya melihatnya ini sebagai bahwa para pejabat yang berganti-ganti ini kemudian lalu tidak punya pemahaman yang utuh. Ya, mungkin juga hanya baca resume saja dari anak buah gitu ya, sehingga kemudian tidak tahu motifnya apa. Ini menarik nih, ya. Demikian juga ketika polisi mengatakan bahwa bukan si Danu yang datang, tapi kami yang mencari. Ya, seakan-akan masih gengsi ya kalau dikatakan bahwa sebetulnya kerja polisi seperti nggak ada artinya gitu. Jadi saya kira untuk kesampingan saja soal ego itu. Kita kemudian bisa menggali apa yang terjadi dari orang yang sudah tersangkakan ya, dalam hal ini 5 orang tersebut begitu. Baik, terima kasih Prof Adrianus atas penjelasannya bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.